Pernah kepikiran nggak sih, apa rahasianya punya rumah yang kelihatannya selalu rapi? Bukan rapi karena baru aja dibersihin besar-besaran, tapi rapi setiap saat, tanpa harus capek-capek. Nah, di sini kita bakal bongkar rahasianya. Yuk kita mulai. Oke, coba kita jujur-jujuran dulu ya. Pernah ngerasain ini nggak? Kamu baru aja seharian beres-beres, semuanya kinclong, besok paginya kok udah mulai berantakan lagi? Rasanya kesel banget kan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan ini pertanyaan penting yang bakal kita jawab bareng-bareng. Jadi, sebenarnya akar masalahnya tuh apa sih? Yuk kita coba pahami kenapa rasanya kita kayak terjebak dalam lingkaran setan beres-beres yang nggak ada habisnya. Padahal udah usaha banget. Nah, ini dia yang menarik. Ternyata, masalah utamanya itu bukan karena kita kurang sering bersih-bersih besar. Bukan itu. Biang keladinya justru dua kebiasaan super sepele yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Naruh barang asal aja dan mikir, nanti aja deh beresinnya. Dan dari dua kebiasaan kecil tadi, terciptalah siklus yang gak putus-putus. Satu barang ditaruh sembarangan, terus nambah satu lagi, tahu-tahu udah numpuk. Kekacauan kecil yang kita tunda-tunda, akhirnya jadi kekacauan besar yang bikin kita malas banget buat ngerjainnya. Nah, inilah yang bikin kita ngerasa kayak, ya ampun, kok beresin ini lagi ya? Eits, tapi tenang, ada kok solusinya. Kuncinya itu bukan kerja lebih keras, tapi mengubah cara kita mikir soal kerapian itu sendiri. Coba kita lihat rahasianya. Nah, ini dia perubahan mindset yang paling fundamental. Selama ini kita mungkin mikir kalau rumah rapi itu ya hasil dari kerja bakti pas weekend doang. Padahal kenyataannya, rumah yang konsisten rapi itu datangnya dari hal-hal kecil yang kita lakuin tiap hari. Jauh lebih gampang dan yang pasti hasilnya jauh lebih awet. Jadi intinya tuh begini. Kerapian yang sebenarnya itu bukan soal jago membersihkan barang yang udah berantakan, tapi soal membangun sebuah sistem, sebuah kebiasaan sederhana yang proaktif, yang mencegah kekacauan itu muncul dari awal. Jadi ini sistem, bukan tugas berat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Ada 3 kebiasaan simple yang, kalau dilakuin, bisa mengubah semuanya. Serius, apa aja itu? Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, rapikan segera. Simple banget. Habis baca buku, langsung balikin ke raknya. Selesai masak, langsung cuci alatnya. Kedua, semua barang harus punya rumah. Jadi kalau tiap benda punya tempatnya sendiri, kita nggak bakal bingung lagi mau naruh di mana. Dan ketiga, ini favorit saya, reset 5 menit. Tiap malam sebelum tidur, cuma butuh 5 menit buat balikin barang-barang yang nggak ada di tempatnya. Percaya deh, ini benar-benar game changer. Kalau kita udah mulai terapin kebiasaan-kebiasaan tadi, yang berubah itu bukan cuma kondisi rumah, tapi juga perasaan kita pas ada di dalamnya. Yuk kita lihat hasil akhirnya. Nah, inilah tujuan utamanya. Punya rumah rapi itu bukan cuma buat enak dilihat, tapi soal gimana kita merasa di dalamnya. Merasa nyaman, rileks, dan damai, jadi tempat kita bisa benar-benar istirahat dan isi energi lagi. Pada akhirnya, ini semua bukan soal jadi perfeksionis, sama sekali bukan. Ini tentang menciptakan lingkungan yang secara konsisten bikin kita senang dan bebas stres. Sebuah ruangan yang bisa kita nikmati setiap hari, bukan cuma sesaat setelah beres-beres besar. Nah sekarang, setelah kita bahas semuanya, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Nggak perlu kok langsung mengubah semuanya sekaligus. Coba deh pilih satu aja kebiasaan kecil dari yang tadi kita omongin. Mungkin mau mulai dengan rapikan segera? Atau coba reset 5 menit malam ini? Pilihannya ada di tangan Anda.